Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat apa saja bagi para siswa. Kita bertemu kembali pada sesi pembahasan tentang mata pelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, berbicara tentang teknologi informasi dan telekomunikasi, maka kita tidak akan bisa lepas dari yang namanya jaringan. Jaringan itu banyak hal, banyak macamnya. Tapi fungsi utama jaringan adalah mengantarkan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain. Pada teori konvensional, pengantaran seperti ini dilakukan oleh sebuah kabel tembaga, sama halnya dengan pengantaran listrik dan sebagainya. Era kabel tembaga atau disebut dengan era koaksial itu sudah mulai ditinggalkan karena banyak hal. Di antaranya adalah harga tembaga itu sendiri yang cukup mahal, kemudian massa tembaga, orang sering menyebut beratnya, itu juga akan jadi permasalahan tersendiri. Ya kalau satu saja, tapi kalau sudah ribuan, maka itu akan jadi permasalahan tersendiri. Maka orang berbondong-bondong berpikir untuk mengurangi massa itu. Kemudian juga karena tembaga itu adalah logam, faktor induksi yang dapat terjadi pada perjalanan tembaga itu dari satu tempat ke tempat yang lain, itu akan juga berpengaruh. Nah, pada jaringan telekomunikasi itu sebagian besar yang dikirim adalah sebuah data. Karena sebuah data, maka pada jaringan koaksial memakai tembaga itu, dari data diubah menjadi listrik, listrik dihantarkan melalui kabel tembaga tersebut, kemudian diterima di jauh seberang sana, kemudian diubah lagi menjadi data lagi. Seperti itu. Nah, sebetulnya penggunaan tembaga ini sudah sangat bagus, sudah di atas standar rata-rata yang diinginkan manusia. Namun keinginan manusia itu juga berkembang. Kita ingin mengirimkan data yang lebih besar, kita menginginkan pengiriman data yang lebih cepat, kita juga menginginkan biaya yang murah, bla 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 dan seterusnya. Maka dalam perkembangan selanjutnya, penggunaan kabel koaksial ini sekarang sudah banyak digantikan oleh sebuah kabel, sebutlah kabel seperti itu, yang disebut dengan fiber optik, atau orang juga dapat menyebut kabel optik atau apa saja. Yang jelas kabel ini dalam tanda petik bukanlah dari tembaga, tetapi dari serat kaca. Jadi serat kaca. Jadi fiber optik itu adalah sebuah kaca murni yang panjang dan tipis, yang sangat kecil, Dia dibentangkan sekian jauh. Nah, ini menggantikan tugas dari tembaga tadi. Apa tugasnya? Yaitu di sini terjadi perbedaan. Yang kalau tadi tembaga itu merubah data menjadi arus listrik kemudian diubah jadi data lagi. Kalau fiber optik itu dia merubah data menjadi cahaya. Kemudian cahaya itu dilemparkan atau dipantul-pantulkan melalui serat optik yang ada di sepanjang jalan itu. Jadi dia dipantul-pantulkan sampai mencapai sebuah alamat yang dituju. Sampai di sana cahaya tersebut diubah lagi menjadi listrik, diubah lagi menjadi sebuah data. Itu perjalanan data pada fiber optik. Tentu saja kalau dibilang kecepatan, maka kecepatan ini
ekuivalen dengan kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kecepatan cahaya yang luar biasa. Jadi pengiriman data begitu cepatnya jika menggunakan fiber optik. Ya kalau kita hitung-hitung beda dengan tembaga, ya kalau dalam hitungan jam ya memang sangat tipis, tetapi untuk data yang sangat besar, maka perbedaan waktu, perbedaan kecepatan itu adalah sangat berpengaruh. Oleh sebab itu, maka orang sekarang mulai beralih ke fiber optik. Nah ini cara kerja fiber optik bagaimana? Yaitu tadi sinar tersebut dimasukkan ke dalam fiber optik, ke dalam serat tadi, kemudian dipantulkan dengan pemantulan sempurna. Nah, kita belajar di fisika, di optik ada pemantulan sempurna. Maka data itu dipantulkan, data yang sudah berubah menjadi kuanta, dipantul-pantulkan sampai ke alamat, kemudian diubah lagi sinyal cahaya tadi, diubah menjadi listrik dan diubah lagi menjadi data. Seperti itu. Jadi banyak keuntungan fiber optik, diantaranya dia lebih murah dibandingkan dengan kabel tembaga dalam panjang yang sama, jelas itu. Kemudian dia lebih tipis, diameternya lebih kecil, bahkan lebih kecil dari rambut manusia untuk satu fiber optik. Nah tentunya ini mengurangi massa. Dengan mengurangi massa itu adalah memperkecil tiang jaringan dan sebagainya. Itu ujungnya adalah pada biaya. Seperti itu. Artinya dibanding dengan tembaga, satu polong besar kabel itu antara tembaga dengan fiber optik itu lebih banyak isinya di fiber optik. Kemudian karena kecepatannya tinggi, maka dia mempunyai kapasitas yang besar. Karena terjadi pemantulan sempurna, maka sinyalnya dia akan gradasinya lebih kecil. Karena dia adalah kaca yang titik didihnya lebih tinggi, maka dia juga tidak mudah terbakar. Kemudian dia fleksibel, seperti itu. Apakah tidak ada kekurangannya? Ada. Kekurangannya adalah biayanya memang sedikit lebih tinggi, terutama untuk sambungan-sambungan. Kalau tembaga kita mengandalkan konduktivitas, maka begitu tembaga ketemu tembaga disambung, dipilin, selesai. Tapi untuk fiber optik tidak. Mereka punya sambungan-sambungan khusus. Itu kelemahannya. Kemudian perlunya adanya konversi daya listrik ke cahaya atau sebaliknya. Nah, konversi ini juga membutuhkan alat yang tersendiri. Nah, tidak ada alat-alat khusus. Nah, untuk perbaikan memang kita perlu tenaga-tenaga yang lebih pintar, lebih ahli di bidang ini. Tapi semua regulasi itu akan bisa tertangani. Seperti kira-kira kekurangannya. Jadi secara keseluruhan antara kekurangan dan kelebihan, maka sekarang ini orang lebih cenderung untuk menggunakan kabel optik. Belum lagi kecepatan data yang memang sekarang lebih banyak diperlukan. Nah ini adalah penampang kabel optik. Itu yang bening, ada di tengah-tengah itu ada yang bening, itu adalah serat optiknya yang kira-kira tidak lebih besar dari rambut manusia. Kemudian dia dilindungi. Ada outer jacket, ada coatingnya, ada strap member, ada klednya, seperti itu. Itu dalam rangka untuk melindungi serat optik tersebut supaya dia aman. Kalau serat optiknya terlindungi, maka data terlindungi. Itu kalau satu pair kabel saja. Nah bagaimana kalau banyak kabel? Nah tentu saja ini harus di zoom. Kalau banyak kabel, maka kabel dikumpulkan jadi satu, dan ternyata ini lebih ringan, isinya juga lebih banyak, tentunya dalam panjang yang sama, dalam jumlah yang sama. Maka orang sekarang cenderung untuk menggunakan fiber optik. Nah bagaimana perkembangan selanjutnya?
Saya kok merasa pasti dan yakin bahwa teknologi akan berkembang terus. Nantinya fiber optik juga mungkin akan tergradasi oleh teknologi yang lebih baik. Kapan teknologi itu? Tergantung kalian. Tergantung kalian. Jadi kalian nanti akan yang menggunakan teknologi yang lebih lanjut. Kira-kira itu anak-anak perbedaan antara fiber optik dan kabel koaksial. Di pertemuan mendatang kita akan bahas lebih lanjut tentang topologi jaringan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.